Raja Kristus dengan penuh sukacita, diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mereka bilang Ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya, bukankah Allah berkenan kepadanya? Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu juga ada di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang Dia. Lagi pula, ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirim dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku menghajar dia lalu melepaskannya." Sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi rakyat pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Eniakanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia. Sungguh orang ini adalah orang benar." Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Kisah Yesus memasuki kota Yerusalem adalah sebuah kisah yang mengajak kita untuk menyadari bahwa kita semua
adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk memaknai cinta dan pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. Kedatangan Yesus ke Yerusalem disambut oleh tepukan meriah dan sorak-sorai dari warga Yerusalem. Mereka bersorak-sorai menyambut Yesus karena mereka sadar dan mengakui bahwa Dia adalah Raja, Dia adalah penyelamat mereka, dan Dialah yang akan memimpin seluruh kehidupan mereka. Warga Yerusalem sungguh bergembira atas kedatangan Yesus, seolah-olah Yesuslah yang mereka nanti-nantikan, yang mereka dambakan sebagai Raja dan pemimpin mereka. Dari pihak Yesus, pengakuan semacam itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang menjadi bagian dari tugas dan perutusannya, bagian dari pilihan dan keputusannya sebagai seorang utusan. Tetapi secara pribadi dia menyadari bahwa sambutan atau penerimaan yang penuh dengan sorak-sorai dan penuh sukacita itu tidak akan mengakhiri pilihan keputusannya sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin yang sesungguhnya. Karena di balik itu, kedatangan Yesus ingin menunjukkan bahwa Ia datang untuk menunjukkan, untuk membuktikan cintanya yang paling radikal. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini dan juga kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, di sana dilukiskan tentang sosok dan pribadi Allah yang dijawantahkan di dalam diri Yesus Kristus, bahwa sebagai Allah Dia menunjukkan kepedulian, menunjukkan kasih-Nya dengan merendahkan diri serendah-rendahnya menjadi manusia. Itulah bukti cinta Allah, bukti pengorbanan Allah. Dan di dalam bacaan Injil kita sendiri mendengar bagaimana Yesus menunjukkan bahwa Dia harus memberikan dirinya, harus memberikan nyawanya untuk keselamatan manusia. Bahwa semua orang telah menyaksikan segala sesuatu yang Dia perbuat melalui mujizat dan juga peristiwa-peristiwa takjub lainnya. Dan saat itu mereka berharap bahwa Dia menjadi Raja selama-lamanya, Dia menjadi Raja abadi, pemimpin seperti yang mereka harapkan ketika Daud memimpin mereka. Bahwa Dia adalah Daud yang memiliki kekuasaan, yang memiliki wilayah untuk Dia kuasai. Tetapi bagi Yesus, seorang raja, seorang pemimpin bukan hanya dilihat dari jabatan, kuasa, atau memiliki wilayah kekuasaan, tetapi tentang sebuah pengorbanan, tentang sebuah cinta. Dan pengorbanan itu Ia harus buktikan ketika Ia memberikan diri.
Bersoraklah, sambutlah Kristus Raja, penebus kita. Dahulu umat Allah menyambut Kristus Raja dengan bersorak gembira, Hosana Putra David. Wahai umat, bersoraklah, sambutlah Kristus Raja, penebus kita. Kini kita rayakan kedatangan Sang Kristus sebagai penebus kita, pujian kepadanya. Wahai umat, bersoraklah, sambutlah Kristus Raja, penebus kita. Pada akhir zaman, dan tanpa Kristus Tuhan, Sang Pemenang atas dosa, pencipta manusia. Wahai umat, bersoraklah, sambutlah Kristus Raja, penebus kita. Wahai umat, bersoraklah, sambutlah Kristus Raja, penebus kita. Wahai umat, bersoraklah, sambutlah Kristus Raja, penebus